Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Raja Indria atau biasa dipanggil Aca. Di video kali ini saya akan membuat presentasi untuk konten yang sudah saya upload di Instagram untuk tugas penjenengan diri. Oke, di slide pertama aku akan sedikit bercerita kenapa aku memilih untuk membangun personal brand aku sebagai seseorang yang suka banget sama film dan suka ngasih review film. Jadi buat aku pribadi, film ini tuh lebih dari sekedar hiburan. Film bisa jadi tempat kita belajar, ngerasain emosi, dan bahkan melihat dunia dari perspektif yang berbeda. Nah, tiap film punya cerita, makna, dan pesan yang bisa kita ambil, dan menurutku itu keren banget. Dari dulu, aku suka banget ngobrolin film sama teman-teman, ngebahas adegan favorit, karakter yang bikin gemes, atau plot twist yang bikin kita mikir sampai berhari-hari. Nah, sampai akhirnya aku kepikiran kenapa nggak aku bagikan aja pengalaman nonton ini dan insightku ini ke lebih banyak orang. Dari itu lahirlah ide buat review film di Instagram. Tujuannya simpel, karena aku pengen rekomendasiin film seru yang udah aku tonton dan mungkin itu tuh bisa ngasih perspektif baru yang kadang orang nggak kepikiran waktu nonton. Personal branding yang aku bangun ini gak cuma sekedar aku suka nonton film, tapi lebih ke aku pengen jadi teman nonton kalian semua. Temen yang bisa ngasih rekomendasi, kasih tahu film yang mau ditonton, atau sekedar ngobrol tentang film yang bisa bikin kita ketawa atau nangis bareng. Dan kenapa sih ini penting? Karena aku pengen bikin akun gak cuma sekedar tempat review biasa, tapi jadi tempat kalian bisa dapat insight baru, ngobrolin film bareng, dan ngerasa ada koneksi. Nah, aku juga pengen audiensnya tuh ngerasa kalau mereka bisa percaya sama rekomendasiku, bahwa setiap tips yang aku kasih itu tulus dari hati dan jujur. Untuk minggu pertama ini aku sengaja banget dari genre yang beda banget untuk di-review, yaitu film The 20th Century Girl, yang romance banget dan penuh kenangan manis, serta film horor The Secret Eyes yang bikin merinding. Dari sini aku mau nunjukin kalau film itu punya daya tarik dari setiap genre. Jadi followers aku nggak cuma dapat rekomendasi, tapi juga perspektif yang beda tentang gimana kita bisa menikmati film apapun sesuai mood kita. Nah, jadi kenapa sih aku pilih film dengan vibe yang berbeda ini? Karena aku pengen Instagram aku jadi tempat dimana semua orang, entah pecinta film romance atau horror, bisa nemuin rekomendasi film yang relate sama mereka. Plus, aku juga mau menyampaikan kalau menonton film itu bisa jadi sarana buat eksplorasi emosi dan refleksi diri, baik yang hangat maupun yang mencekam. Intinya branding diri aku lewat konten review ini adalah untuk ngajak orang menikmati berbagai sisi film, entah dengan harapan bisa menciptakan suasana yang akrab dan bikin mereka tertarik sama film apapun genrenya. Nah, di minggu kedua ini aku upload 2 review film yang seru banget di Instagram, yaitu 2521 drama Korea yang penuh nostalgia banget. Jadi pasti bakal bikin kalian itu senyum-senyum sendiri. Dan film Pro-nya dari Studio Ghibli, yang dimana filmnya itu animasinya yang bikin hati hangat dengan visualnya yang khas banget. Ya, karena kalian tahu ya kalau film Ghibli itu punya ciri khas sendiri di setiap kemasangan animasinya. Nah, dari review ini aku ingin berbagi lebih dari sekedar rekomendasi film, tapi juga vibe yang nyaman dan inspirasi yang bisa diambil dari setiap cerita. Aku harap bisa terus membawa perspektif segar dan menarik di setiap review yang aku buat, khususnya buat kalian yang suka menonton film sebagai cara untuk self-care atau cari keadaan singkat dari rutinitas. So, let's connect lebih dekat lewat dunia film yang penuh makna ini. Nah, di minggu ketiga ini aku mereview film dari Korea dengan genre action. Jadi kan tadi sebelumnya aku udah mereview film horor, film romance, bahkan film
sih. Jadi di minggu ketiga ini aku pengen teman-teman yang suka sama film action ini, jadi aku ngerekomendasiin film Officer Black Belt buat bagi kalian pecinta film action yang belum nonton wajib banget nonton. Nah, film Korea ini yang penuh dengan aksi. Lewat review ini aku pengen ngajak kalian semua buat menikmati sisi seru dari sinema Korea, gak cuma dari sisi romance atau horor, tapi juga aksi-aksi yang keren. Aku percaya bahwa lewat setiap review, aku gak cuma ngasih pendapat, tapi juga bisa membangun kesan sebagai sosok yang peduli banget sama hiburan berkualitas. Nah, jadi di minggu keempat ini aku cuma ngupload foto tentang aku yang lagi nonton film terbaru di Netflix, judulnya A Place Called Silence. Tentang jadi film ini tuh genrenya thriller tentang seseorang, si cewek ini tuh yang kena bully ganti-ganti di kampusnya. Jadi menurut aku ini kayak film pelajaran banget sih, dan buat kalian yang suka tentang film-film yang bullying atau penindasan itu, aku rekomendasiin banget film ini. Dan film ini tuh karena baru banget tayang dan ada di puncak nomor satu aku lihat tadi di Netflix. Dan ya, aku suka banget explore beragam genre. Tadi udah aku nonton film horror, film romance, film action, film porno, dan ini aku suka banget film thriller gitu sih. Jadi aku berharap buat audiens aku bisa ngasih perspektif baru atau sedikit sneak peek buat kalian yang mungkin lagi nyari tontonan seru. Nah, di minggu kelima ini aku memposting hal dan aku mencoba menghubungkan pengalaman pribadi dengan konsep resilience and transcendence. Film buatku adalah lebih dari sekedar hiburan. Mereka memberi kita jaminan bahwa kita nggak sendirian dalam menghadapi berbagai tantangan hidup. Film seringkali mengangkat kisah dan emosi yang sangat relate, sehingga bisa bikin kita merasa dimengerti atau bahkan dikuatkan. Dan selain itu, ada unsur transcendence, bagaimana film ini bisa membawa kita ke pemahaman yang lebih dalam atau pandangan hidup yang lebih luas. Setiap cerita yang aku tonton seakan menjadi ruang untuk bertumbuh, membantu aku melihat arti persahabatan, cinta, dan kebahagiaan dari sudut yang mungkin sebelumnya nggak aku pikirkan. Lewat konten ini, aku mengajak teman-teman untuk berbagi cerita tentang film yang berdampak pada mereka, menciptakan ruang diskusi positif yang bisa membawa kita untuk saling belajar dan menginspirasi. Nah, di minggu ke-6 ini, aku mengajak followers aku buat ngobrol soal pilihan film, entah itu film romance, film thriller, atau film komedi. Dan lewat voting ini dan rekomendasi, jadi ini tuh bukan sekadar cari tontonan, tapi cara buat aku membangun interaksi sama followers aku atau audiens aku. Dan film ini tuh jadi media socialization yang seru untuk saling berbagi selera dan bikin komunitas kita makin aktif. Nah, di minggu ketujuh ini aku upload reels karena sebelumnya itu aku kan nguploadnya itu foto. Dan di pesan ini aku fokus ke streaming dengan menekankan yang dari setiap review yang aku tulis sebelumnya. Tujuannya nggak cuma beri rating, tapi juga berbagi pandangan yang jujur dan bisa menginspirasi orang lain. Melalui dukungan dan feedback dari followers atau audiens aku merasa lebih termotivasi untuk terus berkarya. Nah, semoga lewat review ini kita bisa saling belajar dan mengapresiasi film lebih dalam. Nah, sebagai penutup, aku ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu atas perhatian selama presentasi ini. Semoga apa yang aku bagikan tentang review film dan bagaimana aku memaknainya bisa memberi inspirasi atau perspektif baru buat kalian. Lewat konten ini, harapanku adalah kita menciptakan ruang diskusi positif di mana kita saling belajar dan berbagi. Terima kasih banyak dan semoga kita bisa terus terhubung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.